Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan mudah-mudahan limpahan salawat dan salam tersebut akan selalu tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dan jejak hidup sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu topik, yaitu hijratul qulub atau hijrah hati. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita jabarkan apa yang dimaksud dengan kata hijrah di dalam bahasa Arab. Hijrah menurut bahasa adalah at-tark, atau meninggalkan sesuatu. Sehingganya dikatakan hajara fulanun fulanan idza tarakahu. Seseorang dikatakan telah menghajar seseorang apabila dia meninggalkannya. Entah tidak mengajaknya berbicara atau tidak mengajaknya berinteraksi. Ala kulli hal, ketika seseorang meninggalkan orang lain, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan hajar. Dan hijrah secara bahasa ini selaras dengan maknanya secara istilah. Tetapi bila kata-kata hijrah disebutkan di dalam syariat kita, maka makna tersebut kembali pada meninggalkan negeri kufar menuju negeri kaum muslimin. Ini apabila disebutkan di dalam agama kita, arti dari kata hijrah. Makanya Nabi SAW, jadi definisi ini diambil dari keputusan Nabi SAW ketika beliau meninggalkan Mekah yang pada saat itu masih merupakan negeri kufar sebelum Fathu Mekah menuju kota Madinah. Ini pengertian hijrah secara bahasa dan istilah. Tetapi para ulama kita rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa hijrah itu ternyata bukan soal meninggalkan tempat, bukan soal meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Sebab pada kesempatan yang lain Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya tentang hakikat hijrah yang sebenarnya. Kata Nabi SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu azza wa jalla. Pada hakikatnya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama kita ketika membagi hijrah, mereka membaginya menjadi dua. Ada yang disebut dengan hijratu al-abdan dan ada yang disebut dengan hijratu al-qulub. Hijrah
anggota tubuh. Yang pertama hijratul abdan, yaitu hijrahnya anggota tubuh. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan ini hanya berlangsung hingga Fathu Mekah. Artinya setelah kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Karena pada waktu itu hijrah ke kota Madinah hukumnya wajib sebagaimana sholat. Hukumnya wajib karena Nabi SAW tidak ridha dengan siapapun di antara kaum muslimin yang rela tinggal di negeri kufar. Di mana di negeri tersebut dia tidak bisa menjalankan syariat agamanya secara bebas. Sementara dia memiliki kemampuan untuk melakukan hijrah atau meninggalkan tempat tersebut. Makanya dilarang mengunjungi negeri kufar apabila kita tidak memiliki alasan. Ya, alasan yang disyariatkan seperti belajar, tijarah, berdagang umpamanya. Adapun alasan untuk sekedar wisata, maka ini termasuk di antara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu siapapun yang ingin mengunjungi negeri kufar, maka pasang niat yang baik. Ya, tujuannya mungkin untuk belajar, kemudian yang kedua untuk apa? Tijarah, atau mungkin dia di sana dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah dalam pengertian meninggalkan tempat telah berakhir setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Dan siapapun yang datang setelah Fathu Mekah, dia tidak dianggap lagi sebagai orang yang mendapatkan pahala hijrah sebagaimana hijrah tersebut dilakukan sebelum Fathu Mekah. Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, kalian yang tidak sempat berhijrah bersamaku. Ya, seolah-olah beliau mengatakan demikian. Yang tidak sempat meninggalkan dan merasakan betapa pahitnya masa-masa sebelum Fathu Mekah. Dan ingin merasakan apa yang dinikmati oleh sebagian sahabat-sahabatku yang datang dari tempat yang jauh dalam rangka berhijrah ke negeriku. Nabi SAW memberikan alternatif hijrah yang lain, yaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian oleh para ulama dibahasakan dengan hijratul qulub. Dengan hijratul qulub atau hijrah hati. Dan hijrah hati para ulama sepakat lebih utama daripada hijratul abdan. Lebih utama daripada hijratul abdan. Artinya meninggalkan satu tempat, hijrah dalam pengertian meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, ini statusnya di bawah atau kedudukannya di sisi Allah di bawah. Dan ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Izz ibn Abdissalam bahwa hijrah hati posisinya jauh lebih tinggi. Kenapa? Yang pertama, hijratul abdan artinya berpindah secara raga dari satu tempat ke tempat yang lain, ini dimampui semua orang. Dimampui oleh semua orang. Tetapi untuk menghijrahkan hati kita, ini yang tidak dimampui oleh semua orang. Orang kadang-kadang bisa meninggalkan negeri kufar, tetapi benih-benih kekufuran bisa jadi masih melekat di dalam hatinya. Orang bisa jadi mengatakan, saya tinggal di negeri kaum muslimin, tetapi akhlak kaum muslimin tidak melekat di dalam hatinya. Makanya tidak semua orang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk melakukan hijrah jenis yang kedua ini. Banyak orang yang jauh dari tempat maksiat, tetapi di dalam hatinya maksiat justru bergelora. Oke lah kalau hanya sekadar ham. Ham itu apa? Keinginan. Ini tidak masalah di dalam agama kita. Karena di dalam agama kita sekedar ham itu tidak dicatat sebagai satu dosa, kecuali ham atau keinginan dari orang yang tidak mampu untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Bisa dicatat sebagai satu dosa. Umpamanya ada orang yang impoten. Dia meninggalkan zina, tetapi di dalam hatinya keinginan itu menggebu-gebu. Yang menghalanginya hanya kondisinya yang seperti itu. Orang seperti ini ditakutkan akan dituliskan baginya satu dosa. Nah, apa itu hakikat hijrah hati? Apa yang kami maksudkan dengan hijrah hati atau hijratul qulub? Sama seperti yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Taubatun shadiqah. Taubat yang jujur dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah,
hijratul abdan itu berlaku sampai hari kiamat. Artinya, siapapun yang ada di negeri kufar dan tidak memiliki kepentingan di sana, kemudian dia tertindas, tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya, wajib bagi dia untuk hijrah ke negeri kaum muslimin. Begitu juga dengan hijrah hati. Dalam setiap fragmen kehidupan manusia, hijrah ini hukumnya wajib. Dan bahkan seorang mukmin tidak boleh mengatakan bahwa dia telah sampai pada titik yang dituju di dalam hijrahnya. Kapan hijrah seorang mukmin atau hijrah hati seorang mukmin itu berakhir? Ketika langkahnya berakhir di surga. Dalam arti sampai kita benar-benar berada di surga Allah Subhanahu wa taala, itulah saat di mana hijrah kita selesai. Dan sebelum kita menginjak surga Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir bahwa kita sudah melakukan hijrah dan jangan berpikir bahwa kita sudah sampai pada tujuan hijrah kita. Karena hakikat daripada hijrah adalah taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang insyaallah akan kita jabarkan secara ringkas pada kesempatan kali ini. Pertama, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dosa itu seperti sesuatu yang telah melekat pada diri Bani Adam. Mahtum, kata Ibnu Taimiyah. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bila kalian tidak berdosa, maka Allah akan mendatangkan kaum, Allah akan memusnahkan kalian semua, dan akan mendatangkan satu kaum yang dimana mereka berdosa, lalu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa hikmah? Kenapa anak Adam itu bisa berdosa? Agar anak Adam merasakan betapa besar karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti ini alasan bagi kita untuk menyengajakan diri menjatuhkan diri ke dalam dosa. Tidak boleh juga seperti itu. Saya ingin merasakan maghfirah dan ampunan Allah, bikin dosa dulu. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita bertanya, kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan hal demikian? Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa kalau kalian tidak berdosa, maka Allah Azza wa Jalla akan binasakan kalian semua. Allah akan datangkan satu kaum di mana mereka berdosa, lalu mereka beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar manusia bisa merasakan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Dosa itu seperti sesuatu yang mahtum. Mahtum itu apa? Kita tidak bisa lari dari realita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata'. Khata' itu apa? Pasti tidak luput dari dosa. Ini kita garis bawahi. Satu. Kedua, yang menarik dari redaksi hadis ini, Nabi SAW tidak mengatakan kullun nas, seluruh manusia. Tapi mengatakan kullu bani Adam, seluruh anak Adam. Padahal kalau kita kembali pada realita, kita tidak bisa keluar dari kenyataan bahwa setiap manusia pasti anak Adam. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti dia adalah anak Adam. Kecuali orang yang mengakui bahwa diri mereka anak keturunan kera, kita tidak punya urusan dengan mereka. Ya, orang yang memperjuangkan teori Darwin bahwa manusia asalnya dari kera, biarkan mereka dengan nenek moyang mereka yang katanya kera. Kita tidak punya urusan dengan mereka. Karena itu diceritakan ada satu syekh, ya, di mana syekh itu menyampaikan ceramah, pembahasannya tentang apakah manusia itu keturunan kera atau tidak, ya. Akhirnya begitu sampai di forum, ya, si orang liberal berbicara, tiba giliran syekh ini berbicara. Apa yang terlebih dahulu dia sampaikan, kami mohon sebagai pemateri, kami mohon pada yang merasa keturunan kera di sebelah kiri, yang keturunan manusia di sebelah kanan. Ala kulli hal, kita tidak punya urusan dengan orang yang memegang teori bahwa manusia adalah keturunan kera. Kita fokus pada sabda Nabi SAW, kullu bani Adam. Oke, saya katakan tadi apa? Kita tidak bisa keluar dari kenyataan bahwa setiap manusia pasti anak
anak Adam. Tapi kenapa Nabi tidak mengatakan kullun nas? Setiap manusia itu berdosa. Tapi Nabi mengatakan apa? Kullu bani Adam. Setiap anak Adam. Kata para ulama kita, Nabi seolah-olah ingin mengingatkan kita kepada ayah kita pertama yang bernama Adam alaihissalam yang juga pernah terjatuh ke dalam dosa. Jadi Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan atau suka berbuat salah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa bapak kita yang pertama juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi perhatikan potongan sabda Nabi yang berikutnya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di dunia ini ada pendosa-pendosa yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang selalu kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin wajib untuk bertaubat kepada Allah meskipun dia tahu bahwa satu saat pasti dia tetap akan jatuh pada dosa yang sama, tapi dia tidak boleh berputus asa. Dia harus terus mengupayakan dirinya untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya waktunya pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata' wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Jadi ini harus kita sadari bahwa fitrah kita sebagai manusia pasti kita tidak akan pernah luput dari kesalahan. Dan kemaksuman telah ditutup bersama wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita menuntut orang yang tidak punya salah, orang itu telah wafat. Artinya sifat maksum itu terjaga dari kesalahan. Artinya Allah benar-benar jaga dia dari kesalahan. Sifat maksum telah Allah Azza wa Jalla tutup dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi kemaksuman. Yang ada adalah manusia-manusia yang terus bergulat dengan kehidupannya, yang kadang dalam ketaatan, yang kadang dalam kemaksiatan, yang tidak tahu dengan apa Allah Azza wa Jalla akan menutup kehidupan orang tersebut. Ini yang pertama yang harus kita sadari. Tetapi ingat, ini tidak berarti bisa kita jadikan sebagai alasan untuk kita berbuat dosa. Namanya anak Adam, ya pasti jatuh ke dalam dosa. Tidak boleh ini dijadikan sebagai alasan atau menjadikan alasan bapak kita saja yang pertama pernah melakukan dosa. Tidak boleh. Kita sebagai seorang mukmin, meskipun kita adalah anak Adam yang pernah melakukan dosa, bukan berarti kita boleh menjermuskan diri kita ke dalam dosa. Bahkan yang wajib bagi kita adalah menjaga sekuat mungkin agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Toh apabila kita dikalahkan oleh syahwat kita, apabila kita dikalahkan oleh keinginan-keinginan kita yang liar, segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Hijrah. Meninggalkan apa? Meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kita perlu menghijrahkan hati kita? Kenapa kita perlu menghijrahkan hati kita? Ikhwatal iman, jasad itu punya akhir. Jadi perjalanan dari jasad kita itu akan ada kesudahannya. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa manusia dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berjalan dengan hatinya dan bukan dengan raganya. Makanya yang nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Yang akan berjumpa kepada Allah dengan Allah Azza wa Jalla yaitu hati kita. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, pada hari kiamat, hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Yang punya banyak harta, yang punya banyak anak, anak itu merupakan kebanggaan. Antum tidak akan tahu nikmat anak itu kecuali antum kenal dengan orang yang sudah diberi oleh Allah Azza wa Jalla nikmat yang begitu besar, kemudian perkawinan yang begitu luar biasa, tetapi tidak dikaruniai anak.
Antum akan mengerti bila melihat kehidupannya, antum akan mengerti bahwa anak adalah nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah memisahkan antara al-mal dan al-banun. Harta dan anak-anak. Padahal kalau kita melihat, anak-anak juga merupakan bagian dari harta kita. Tetapi Allah pisahkan al-mal, al-banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Kenapa dipisah? Karena kecenderungan orang terhadap harta berbeda dengan kecenderungan orang terhadap anak-anak. Orang bisa mengorbankan hartanya untuk anak-anaknya. Tapi orang secara fitrah, orang yang fitrahnya masih baik, tidak akan mau mengorbankan anaknya demi harta. Oleh karena itu, anak lebih berharga daripada harta. Sehingga meskipun anak tersebut harta, Allah Azza wa Jalla memisahkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang mendatangi Allah, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan hati yang salim. Oleh karena itu, hati yang salim ini perlu untuk selalu kita jaga. Agar bagaimana ketika kita bertemu dengan Allah, hati kita dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah kehidupan dunia. Adapun di dalam kehidupan dunia kita berupaya agar bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla melihat hati kita tersebut berada pada kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila ini difahami dengan baik, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan sendirinya ini akan menjadi tameng bagi diri kita dari perbuatan dosa, di mana kita selalu ingin agar hati kita itu dalam kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah melihat hati kita berupaya hati kita dalam kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah menyebutkan perkataan Ibnu Rajab juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa dalam perjalanannya menuju Allah, manusia melewati kehidupannya atau setiap episode dari kehidupannya tersebut dengan hatinya dan bukan dengan anggota tubuhnya. Jasadnya akan kembali pada kondisi yang semula dalam ketiadaan. Dari tanah akan kembali ke tanah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dalam Thaha. Dari tanah kamu diciptakan, kepadanya kamu akan dikembalikan, dan dari dalam tanah tersebut satu saat kalian akan dikembalikan sebagaimana sedia kala. Artinya jasad memiliki akhir. Tetapi hati kita akan terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap saat kita butuh untuk selalu menghijrahkan hati kita agar tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja yang perlu untuk kita lakukan dalam proses hijrah hati ini? Yang pertama al-azm. Yang pertama al-azm, azam yang kuat, tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk apa? Tekad yang kuat untuk selalu berusaha agar hati kita dalam kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita sudah bertekad seperti itu, dengan sendirinya anggota tubuh kita pun akan waspada. Kalau hati kita hati kita menginginkan agar ia tetap dalam kondisi yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, ingat, hati itu raja. Sementara anggota tubuh adalah pasukannya. Bila rajanya baik, maka insya Allah anggota tubuh yang lainnya juga akan menjadi baik. Ya, jadi bila hati seseorang dalam kondisi salim, maka hati yang salim ini akan mengilhamkan anggota tubuhnya yang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sang raja ingin terlihat baik di hadapan maharaja, itu Allah Azza wa Jalla, raja di raja, begitu juga anggota tubuh akan terus berusaha untuk selalu dalam kondisi yang diridhai oleh raja di raja, Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu untuk kita lakukan adalah sidqul azam, penting. Pepatah Arab mengatakan idza sadaqal azm wadahas sabil. Apabila tekad seseorang kuat, jalan di depannya akan terang. Artinya bila kemauan hijrah hatinya begitu kuat, maka dengan sendirinya jalan yang ada di hadapannya akan terang. Insyaallah. Insyaallah. Siapapun yang berupaya dan bersungguh-sungguh menghijrahkan hati dan anggota tubuhnya menuju Allah, Allah akan sampaikan orang tersebut pada tujuannya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kami akan berikan, kami akan pandu orang tersebut
di jalan kami hingga dia bisa mencapai atau bisa sampai kepada kami. Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Jadi, kuatkan azam kita. Tekad kita untuk mau berhijrah. Untuk mau menghijrahkan hati kita. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau ini saya mau, yang ini saya belum siap. Tapi secara totalitas, azam yang totalitas. Kemudian yang kedua, bagi siapapun yang ingin berhijrah, selain menguatkan azam, menguatkan tekad, hendaklah dia bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan apa? Agar hijrahnya benar, dengan melakukan syarat-syarat taubat yang telah diperintahkan oleh ulama kita rahimahumullah taala. Yang pertama apa? Dari syarat-syarat tersebut, an-nadam. An-nadam. Apa itu an-nadam? Nadam. An-nadam artinya penyesalan. Makanya kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Artinya ketika seorang melakukan satu dosa lantas dia menyesal di hadapan Allah Azza wa Jalla, itulah taubatnya. Andai dia lupa mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sesalnya terhadap satu dosa, itulah taubatnya. Makanya kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah sebentuk taubat. Dan ini menunjukkan bahwa siapapun yang terjatuh pada dosa, jangan sekali-kali dia membanggakan dosa tersebut. Antum baru satu gelas sudah teler. Anak dulu ya akhi, ya Allah. Anak dulu sampai di got ya, sampai tidur-tidur di got. Anak dulu miras itu, khamar itu sampai anak minum. Seperti orang Arab itu dahulu di masa jahiliyah mereka dikenal dengan orang yang mudminul khamr. Mudmin itu tidak hanya sekedar tukang minum, tapi memang sangat alkoholik ya. Ya, militan dalam masalah minuman keras. Mereka tidak hanya menjadikan khamar itu sebagai minuman, tetapi apa? Buat mandi. Buat mandi, artinya benar-benar mudmin. Jadi tidak boleh kita banggakan itu. Mungkin sebelum hijrah kita adalah orang yang suka mudmin al-khamr, ya, suka mandi khamar dan lain-lain sebagainya. Jangan kita banggakan itu, sudah kita tutup. Kita tutup dan tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Kecuali apabila kita ingin memberikan ibrah, pelajaran kepada orang lain, silakan diceritakan, tetapi menggunakan kinayah. Nama samaran, dulu ada seseorang yang seperti ini. Oh, minumannya dulu tidak hanya segelas ini, bahkan sampai mandi. Anak kenal betul dia. Padahal yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Anak kenal betul orangnya. Ya, tapi sekarang ini dia alhamdulillah begini dan begitu. Walaupun yang dia maksud adalah dirinya. Menyesal, di antara bentuk penyesalan adalah tidak menceritakan dengan gaya membanggakan. Beda orang yang menceritakan dengan gaya penyesalan dan orang yang menceritakan dengan gaya membanggakannya. Gaya membanggakan ini yang dilarang di dalam agama kita. Tapi kalau menceritakan dengan gaya penyesalan, kemudian kita berikan kinayah, kita sebutkan orang lain, walaupun yang kita maksudkan adalah diri kita, ini dibolehkan untuk ya dalam rangka apa? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Jadi yang pertama ya, an-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Jadi benar-benar kita menyesali perbuatan kita tersebut. Dan yang kedua, an-naza'. Yang pertama an-nadam, kemudian an-naza'. Apa itu an-naza'? An-naza' itu berhenti langsung. Ya. Jadi berhenti langsung. Kapan itu? Setelah kita mengetahui bahwa itu adalah dosa, saat kita melakukan dosa tersebut kita langsung berhenti. Jangan nanti insya Allah setelah satu tetes lagi ini hanya umpamanya orang bertaubat dari zina. Masih satu malam aja, insya Allah besok.
besok saya akan bertaubat kepada Allah. Atau dia sedang dalam minuman, dikatakan ya akhi, waktunya ini. Oh iya, insya Allah habis ini insya Allah. Setelah satu tegukan lagi saya akan bertobat kepada Allah. An-naza' itu hendaklah dilakukan ketika kita mendengar ancaman terhadap atau wa'id. Ada al-wa'du atau ada al-wa'id. Wa'du itu janji surga, al-wa'id itu artinya ancaman. Ketika kita mendengar adanya ancaman terhadap satu perbuatan dan kita tengah melakukan perbuatan tersebut, maka yang kita lakukan adalah an-naza'. An-naza' itu apa? Berhenti langsung seketika, tidak menunda-nunda. Sebagaimana ketika sahabat-sahabat Ansar radhiyallahu taala anhu, ketika turun firman Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan pengharaman khamar. Khamar itu tidak diharamkan sekaligus, tapi bertahap. Dan Islam sangat menghargai tahapan perubahan pada diri orang lain. Makanya jangan buru-buru menghukumi. Ini orang sudah ngaji tapi masih begini. Tunggu dulu, sabar. Udah ngaji, udah setahun, jenggotnya belum tumbuh. Akhlaknya kan udah bagus, akidahnya udah bagus, tinggal doain jenggotnya tumbuh, selesai. Ini jenggotnya sudah ngaji tapi jilbabnya masih pendek, tapi pakai alhamdulillah, doakan supaya jadi panjang. Problem dia hanya pada jilbab yang pendek tersebut. Satu saat bisa jadi panjang. Ini orang masih jarang sholat di masjid. Masih jarang sholat di masjid. Sholat dia enggak? Sholat, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita memandu agar orang itu bisa sholat berjamaah. Seperti itu dalam dakwah. Ingat 3 prinsip dalam dakwah. Apa itu? 3 prinsip dalam dakwah disebutkan oleh Syekh Anis Tahir hafizahullah taala. Yang salah diperbaiki, yang bengkok diluruskan, yang syubhat atau samar diterangkan. Nah, ini prinsip dalam dakwah. Adapun cacian, makian, hinaan, kita belum perlu bahasa-bahasa yang seperti itu di dalam dakwah kita. Jadi an-naza' artinya meninggalkan alal faur, seketika. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ansar. Pada waktu sebelum khamar diharamkan, kaum muslimin boleh minum khamar, enggak masalah. Habis minum khamar datang sholat itu sambil teler-teler enggak masalah waktu itu. Dulu. Di zaman Nabi SAW sebelum diharamkan khamar. Lalu turun firman Allah, la taqrabus salata ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam kondisi atau pada saat kamu mabuk. Ya. Artinya apa? Yang mau minum silahkan, tapi ingat saat mabuk jangan salat. Kenapa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu faham apa yang kamu ucapkan dalam salatmu. Karena cenderung orang yang mabuk tidak sadar apa yang dia ucapkan. Boleh jadi dia ingin berdoa kepada Allah, meminta rahmat, tanpa dia sadar dalam doanya tersebut yang dia ucapkan adalah doa untuk meminta laknat terhadap dirinya sendiri. Bermaksud meminta rahmat, tetapi yang terucap adalah permohonan laknat. Makanya dilarang orang mabuk mendekati sholat awal-awalnya. Tapi kalau mau minum sih silakan. Minum silakan, tapi kalau lagi mabuk jangan mendekati sholat sampai kamu faham apa yang kamu ucapkan. Karena orang mabuk itu, yang pernah mabuk pasti tahulah bagaimana. Ditakutkan kalau nanti dia baca ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk ayat-ayat yang mungkin kadang berulang, bisa jadi nggak selesai. La a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Enggak selesai. Kenapa? Dia dalam kondisi mabuk. Ya? Atau membaca surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terus fa bi ayyi ala'i rabbik, diulang-ulang terus. Kenapa? Dia tidak paham apa yang dia baca. Jadi masih boleh minum di masa itu. Tetapi kalau lagi mabuk jangan dekati sholat. Nanti setelah mabuk baru sholat. Ini tahap pertama ketika diharamkan khamar. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang secara tegas. Innamal khamru wal maisir wal
ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar itu, judi, mengundi nasib, termasuk perbuatan syaitan, termasuk najis dan perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Maka jauhilah. Sekarang bukan hanya salat bukan yang ketika mabuk diminta untuk menjauhi salat, tetapi jauhilah khamar itu, karena dia termasuk rijsun min amali syaitan. Nah, dan Al-Quran membahasakan perintah untuk meninggalkan sesuatu paling banyak dengan kata ijtinab. Ijtinabu asyai, menjauhi. Tidak hanya sekedar meninggalkan. Jadi bahasa Al-Quran untuk terhadap hal-hal yang sifatnya apa? Haram, itu dengan kata ijtinab, perintah untuk menjauhi dan bukan perintah untuk meninggalkan. Karena beda antara menjauhi dan meninggalkan. Seperti firman Allah, la taqrabu zina. Zina, jangan kalian mendekati zina. Artinya jauhilah dan jauhi segala sebab yang dapat membuat kita apa? Terjatuh ke dalam zina. Ini maksud daripada la taqrabu zina. Kemudian firman Allah fajtanibuhu dalam ayat innamal khamru wal maisir juga sama. Jauhi khamar tersebut. Artinya berbeda dengan tinggalkan. Kalau tinggalkan boleh jadi sesuatu itu ada di hadapan kita tapi kita tidak minum. Ini meninggalkan tapi menjauhi adalah minumannya kita jauhi, meja tempat dihidangkan minuman tersebut pun kita jauhi. Makanya dilarang kita duduk-duduk walaupun kita tidak minum, kita dilarang duduk di meja atau di tempat majelis, di tempat kongkow yang di situ apa? Khamar dihidangkan. Itu kita nggak boleh. Ya, kita nggak boleh duduk-duduk di situ sampai mereka mau menghilangkan khamar tersebut, baru kita boleh ikut nimbrung atau gabung dengan mereka. Nah, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, sifat an-naz'u ya tersebut terlihat begitu kuat pada diri sahabat Nabi SAW. Ketika dikabarkan bahwa khamar telah diharamkan, semua orang pulang ke rumah masing-masing. Mereka keluarkan segala simpanan khamar yang ada di dalam rumah dan mereka apa? Lemparkan ke jalan-jalan. Sehingga pada waktu itu jalan-jalan di kota Madinah itu dipenuhi dengan khamar. Jadi dan tidak ada satupun yang mereka simpan. Ya, jadi mereka langsung tumpahkan ke jalan-jalan. Jadi terlihat pemenuhan yang luar biasa dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah menunda untuk apa? Menunda untuk hijrah. Jangan pernah menunda untuk bertaubat kepada Allah. Jangan pernah menunda untuk meninggalkan kemaksiatan. Kapan kita menyadari bahwa itu adalah maksiat, tinggalkan. Saat itu juga. Sebab kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa mati tidak menunggu taubat. Mati itu tidak menunggu taubat. Allah tidak menunggu kita sampai benar-benar bertaubat kemudian dia memanggil kita. Bila telah tiba ajal, apakah kita dalam keislaman atau kekufuran, dalam kemaksiatan atau ketaatan, Allah Azza wa Jalla akan panggil kita dalam setiap kondisi. Kemudian yang ketiga, kembali pada al-azm. Berazam untuk tidak kembali lagi. Dan ini merupakan poin yang penting. Ada orang yang meninggalkan sesuatu, tetapi masih menyimpan ham untuk melakukan sesuatu tersebut. Ada orang yang meninggalkan sesuatu, dan dia benci untuk kembali kepada sesuatu tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda orang yang bisa merasakan manisnya iman, di antara tanda orang yang bisa merasakan manisnya iman, adalah orang yang benci untuk kembali kepada dosa. Benci untuk kembali kepada dosa, sebagaimana, jadi kebenciannya terhadap dosa tersebut, yang pernah dia lakukan di masa lalu, kebenciannya untuk kembali ke dosa tersebut, sama seperti apa? Sama seperti kebenciannya untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi, sebagaimana saya benci untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah, maka begitu pula kebencian saya terhadap dosa. Artinya ini benar-benar orang yang memiliki azam yang kuat. Jadi tekad untuk tidak kembali perlu untuk dilakukan, perlu untuk kita tumbuhkan, ya, berazam untuk tidak kembali kepada
dosa yang pernah kita lakukan tersebut. Kemudian yang keempat, bila dosa-dosa kita berkaitan dengan apa? Hak makhluk, maka kita selesaikan dengan makhluk. Kita pernah menggibahi orang, kita pernah memfitnah orang, maka kita selesaikan dengan makhluk. Dengan cara apa? Dengan cara meminta untuk dihalalkan. Bila seandainya permohonan maaf kita tersebut atau keterus-terangan kita akan menimbulkan konflik yang lebih besar atau efek yang lebih besar, maka ada solusi dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Cukup kita mendoakan orang yang pernah kita fitnah, kita gibahi tersebut, ya. Kita gibahi tersebut, ya, kita doakan setiap saat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bila kita takutkan apabila keterus-terangan justru akan menimbulkan persoalan yang lebih hebat dan fitnah yang luar biasa. Nah, ini diantara 4 syarat yang perlu untuk kita wujudkan apabila kita ingin menghijrahkan hati kita. Poin yang selanjutnya, apa setelah hijrah? Apa setelah kita menghijrahkan hati kita? Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, hendaklah seorang mukmin melakukan ketaatan dari jenis dosa yang pernah dia lakukan. Hendaklah seorang mukmin melakukan apa? Ketaatan dari jenis dosa yang pernah dia lakukan. Siapa yang tahu makna ini? Siapa yang tahu? Nah, siapa yang tahu makna dari ucapan Ibnu Taimiyah ini? Hendaknya seorang mukmin melakukan amal saleh atau ketaatan dari jenis dosa yang dia lakukan. Dan menurut Ibnu Taimiyah, hal ini ablaghu fil mahwi, lebih cepat untuk menghapuskan dosa atau kesalahan seseorang bila dia melakukan ketaatan dari jenis kemaksiatan yang pernah dia lakukan dahulu. Hah? Jadi bukan persoalan taubat dan hijrah lagi, kita berbicara apa setelah hijrah. Nah, ya, melakukan amal soleh dari jenis maksiat yang pernah dia lakukan. Contoh, dekat, ada mencegah perbuatan. Lagi yang di rumah ada yang bisa menjawab via Instagram, silahkan. Bila seandainya dosa yang dia lakukan berkaitan dengan harta, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dengan harta tersebut. Contoh, orang yang pernah mencuri, orang yang pernah menipu, orang yang pernah menzalimi harta orang lain, hendaklah dia memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Orang yang pernah menggibahi orang lain, hendaknya dia apa? Banyak menyebut kebaikan orang yang pernah dia gibahi di majelis atau di tempat di mana dia pernah menggibahi orang itu. Kita sebut kebaikannya. Kalau kita pernah membicarakan orang lain, kita sebut kebaikannya di tempat di mana kita pernah membicarakannya. Ini maksud daripada Ibn Taimiyah. Kenapa? Menurut beliau ini lebih cepat menghapuskan dosa seseorang. Tapi apakah orang yang punya masa lalu umpamanya banyak berzina, artinya setelah hijrah dia banyak menikah? Lah, ini tidak termasuk. Ya. Tidak termasuk. Kalau dulu saya ada orang yang melakukan dosa zina, setelah itu bertaubat jadi banyak nikah. Tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ablaghu fil mahwi, ya. Sekali lagi apa kata Ibnu Taimiyah tadi? Setelah hijrah, setelah bertaubat, lakukan amal saleh dari jenis dosa yang pernah kita lakukan. Bila dosanya berkaitan dengan harta, amal saleh kita kencangkan dengan harta kita. Bila kita pernah menggibahi orang lain,
Kita puji orang tersebut dengan apa? Kita puji kebaikannya di tempat di mana kita pernah melucuti kehormatannya, membicarakan aibnya dan lain-lain. Tetapi ini bukan kaidah yang muttaridah. Kaidah muttaridah itu artinya kaidah yang selamanya berlaku. Ada dosa yang justru dosa tersebut dihapuskan oleh Allah dengan jenis amal yang berbeda. Jadi tidak melulu setiap orang yang pernah mencuri di zaman dulu, pernah korupsi dan lain sebagainya, pahalanya amalnya harus sedekah atau lebih utama sedekah. Begitu juga dengan orang yang pernah menggibah orang lain dan seterusnya. Karena ada sebagian dosa yang justru Allah mengampuninya dengan apa? Dengan cara yang lain. Contoh, kisah tentang seorang wanita pezina yang memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Di mana karena perbuatannya tersebut Allah Azza wa Jalla mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Tapi ingat, riwayat ini tidak bisa difahami begitu saja atau sampai di situ saja. Agar tidak salah difahami, jangan sampai ada pezina yang sengaja memelihara anjing, setiap pulang dari berzina beri minum seekor anjing. Tidak demikian. Kata Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa wanita tersebut ketika dia memberikan minum kepada seekor anjing, Allah Azza wa Jalla berterima kasih kepadanya, bersyukur kepada wanita tersebut, dan sebagai kompensasinya Allah Azza wa Jalla membimbing wanita tersebut ke jalan hidayah sehingga dia meraih taubat yang nasuha dan menjalankan ketaatan hingga akhir hidupnya. Ini kata Syekh Abdul Razak, begitu kisah wanita itu. Jadi tidak hanya sampai pada memberi minum seekor anjing, tapi karena kasih sayangnya kepada anjing tersebut, ketika dia memberikan minuman kepada anjing tersebut, Allah Azza wa Jalla berterima kasih kepadanya, membimbing wanita tersebut hingga dia kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa setelah hijrah? Lakukan amal soleh dari jenis kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Yang kedua, tentunya kita tidak ingin sendiri dalam surga. Surga Allah itu terlalu luas untuk ditempati sendiri. Oleh karena itu, lihat orang-orang yang dulu pernah menyertai kita dalam kemaksiatan. Lihat orang-orang yang dahulu pernah menyertai kita dalam kemaksiatan. Ajak mereka untuk merasakan manisnya hidayah dan betapa nikmatnya jalan hijrah menuju Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Syekh Abdul Muhsin, orang yang paling berhak dari dakwah kita adalah teman-teman kecil kita dulu. Tentunya setelah keluarga kita. Jadi kita cari teman kecil kita dulu, teman yang pernah bermain dengan kita dulu. Di mana? Kemudian yang kedua, orang yang pernah melalui masa-masa kelam dalam kemaksiatan bersama kita di zaman dulu. Ini kita cari orang-orang ini. Jangan nikmati sendiri hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita cari mana orang yang membangunkan kita dari tidur untuk bermaksiat. Kita bangunkan dia dari tidur untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu dia sering mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan maksiat, mulai hari ini kita ingatkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya yang ingin saya katakan adalah lihat kawan-kawan maksiat kita dulu. Kawan-kawan yang pernah melalui satu masa di mana kita penuh dengan dengan perbuatan-perbuatan yang nista di masa tersebut. Kita rangkul kembali mereka, kita genggam tangan mereka, karena kebersamaan yang paling indah adalah di surga Allah. Tentunya kita tidak ingin persahabatan dan pertemanan kita berakhir di dunia. Orang yang paling rugi itu orang yang sudah menjalin persahabatan, kemudian Masya Allah banyak berkorban untuk orang yang dia cintai, tapi berakhir di dunia. Bagi seorang mukmin, persahabatan itu adalah tekad untuk bisa sampai bersama ke dalam surga. Makanya dalam Islam Allah menjadikan ketakwaan sebagai landasan dari persahabatan. Dan rukun dari persahabatan yang paling utama adalah nasihat.
Makanya adalah satu bentuk kezaliman bila kita tidak mau menasehati kawan kita kawan kita hanya karena takut apa? Takut persahabatan kita tercoreng atau takut persahabatan kita putus. Ada sebagian orang itu nggak mau dia menasehati sahabatnya melakukan dosa. Kenapa? Takut jangan sampai persahabatannya putus. Lah, itu bentuk kezaliman. Mendiamkan teman kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla adalah bentuk kezaliman. Jadi sekali lagi surga terlalu luas untuk kita tinggali sendiri. Cari dan rangkul orang-orang yang dulu pernah melakukan kemaksiatan bersama kita. Kita ajak mereka untuk menikmati hidangan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, luzumut ta'ah. Apa setelah hijrah? Lazimi ketaatan. Artinya berusahalah untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah mencari kawan yang bisa membimbing kita di atas jalan tersebut. Karena kita ini meskipun kita tahu kita butuh orang yang terus mengarahkan kita. Kenapa petinju itu butuh pelatih? Padahal kadang-kadang pelatihnya nggak bisa. Padahal ada yang pelatihnya kurus, ya kan? Ada yang pelatihnya kurus. Begitu juga apa? Pemain bola. Karena pemain bola kenapa butuh pelatih? Boleh jadi pelatihnya ini orang yang tidak pandai main bola. Kalau sudah di lapangan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa dia butuh pelatih? Karena yang akan mengabarkan kita akan kelemahan kita adalah orang lain. Kita kadang tidak menyadari kelemahan kita. Di titik ini kita butuh orang yang selalu menasehati kita, membimbing kita, mengarahkan kita agar tetap berada di atas koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita butuh teman di jalan hijrah. Dalam Islam saat ini belum waktunya untuk uzlah. Uzlah itu apa? Kita sudah bertobat kepada Allah menjadi dan menarik diri dari manusia. Tidak. Kita tetap bergaul dengan manusia, cari orang-orang yang setiap saat berusaha untuk apa? Untuk mengarahkan kita agar tetap di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita dapati teman yang seperti ini, genggam terus. Genggam terus. Sampai Allah Azza wa Jalla menakdirkan kita untuk bersama dengan orang tersebut di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa setelah hijrah? Istiqamah. Ingat, hijrah semua orang bisa. Mendapatkan hidayah, insya Allah semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Tapi memaknai hidayah dan bisa terus istiqamah di jalan hidayah, ini yang tidak semua orang bisa. Ini yang tidak semua orang bisa. Bagaimana agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Insya Allah kita akan terangkan pada pertemuan besok hari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu terkait dengan kiat-kiat agar istiqamah terutama di zaman fitnah seperti hari ini. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan besok karena ada faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk teguh di atas jalan istiqamah terutama jalan fitnah seperti ini yang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci dan panjang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ammar TV.